Nah, apa saja indikator yang paling mudah dipahami oleh trader pemula? Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra, dan di video kali ini saya akan sharing mengenai indikator apa saja yang paling mudah untuk digunakan dalam transaksi trading forex. Nah, dalam melakukan transaksi trading forex tentunya kalian akan melakukan analisa pergerakan harga. Nah, untuk memprediksi apakah harga itu akan naik atau turun dan harga kedepannya itu akan kemana sih? Tentunya kita membutuhkan tools. Nah, tools ini yang dinamakan dengan indikator. Jadi indikator ini merupakan tools yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga, memprediksi tren harga, dan juga memprediksi akan ke arah mana harga itu akan bergerak. Jadi fungsi utama dari indikator ini adalah untuk memetakan pergerakan harganya. Dengan begitu Anda sebagai seorang trader akan bisa menentukan strategi apa yang Anda ingin gunakan. Selain itu, dari indikator ini juga kita bisa mengetahui sinyal-sinyal untuk melakukan eksekusi market. Jadi tanpa menggunakan indikator, maka sangat minim sekali Anda mendapatkan sinyal yang bisa Anda gunakan untuk masuk ke market. Nah, apa saja indikator yang paling mudah dipahami oleh trader pemula? Mari kita simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, video ini disponsori oleh komunitas Trading Forex FX Hunter Pro. Jadi kalau teman-teman pemula dan ingin belajar trading, silakan hubungi nomor di bawah ini. Jadi teman-teman bisa belajar trading dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Di dalam komunitas ini juga ada grup trading yang nanti akan membantu teman-teman dalam melakukan analisa, karena setiap harinya akan selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal yang ini akan membantu teman-teman dalam melakukan trading forex. Untuk cara bergabungnya silahkan hubungi nomor di bawah ini ya, 0817242194, dan silakan teman-teman daftar di broker yang saya rekomendasikan di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung saja. Indikator yang pertama yaitu moving average. Jadi moving average ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan oleh para trader, dan fungsi dari moving average ini adalah merata-rata dari beberapa candle. Jadi misalnya 5 candle, kita bikin rata-ratanya jadi di area mana. Nah, kemudian garis moving average ini mengikutinya. Dengan menggunakan garis moving average ini kita akan tahu apakah trennya itu sedang naik atau trennya sedang turun. Bagaimana cara memasang moving average ini? Mari langsung saja saya tunjukkan dengan menggunakan smartphone ya. Jadi pertama kita buka dulu MetaTrader 4 di smartphone. Nah, setelah dibuka kita coba pertama dengan menggunakan pasangan mata uang Euro USD dulu. Untuk cara memasang moving average, kalian bisa buka di sini ya, di grafik di bawah ini, kemudian buka tanda huruf F di atas ini, F kecil ya, kalian klik. Nah, kalian pilih di kelompok indikator tren, karena indikator itu ada banyak sekali, jadi kalian pilih di tren, ada namanya moving average. Oke, nah setelah itu untuk periode ini adalah merupakan berapa candle yang akan dibagi. Jadi kalian bisa menentukan ingin menggunakan periode berapa. Misalnya kalian ingin menentukan rata-rata dari pergerakan 14 candle, kalian bisa pilih periodenya itu 14. Kemudian untuk aplikasikan untuk ini, nah ini itu ada pilihan close, kemudian open, high, dan low. Nah ini data yang digunakan untuk membuat rata-rata itu di bagian mananya candlestick. Misalnya di bagian close candlenya kalian bisa pilih close. Kalau mau di open candlenya kalian bisa milih open candle, atau di bagian rata-rata dari candle, di tengah-tengah candle kalian bisa pilih di rataan harga. Oke, kita pilih di close saja ya, kita ikuti pengaturan dasar dari sini, lalu kita klik selesai. Nah, kita kembali lagi ke chart candlenya. Oke, nah ini kita sudah muncul garis moving average-nya yang warnanya merah ya. Bisa kalian lihat bahwa ketika garis moving average-nya itu miring ke kanan gini ya, miring kanan gini, artinya pergerakan harganya itu naik ya, harganya naik. Kalau
moving average-nya itu miring ke kiri gini ya, artinya pergerakan harganya itu nurun. Jadi dari moving average ini kita bisa tahu tren arah pergerakan harganya. Lalu untuk open posisi sebenarnya bisa menggunakan garis moving average ini. Kalian bisa menggunakan sinyal dari moving average ini ketika terjadi perpotongan antara moving average dengan candlestick. Contohnya seperti ini terjadi perpotongan ya. Nah, ketika terjadi perpotongan dari bawah, candlesticknya dari bawah dulu menembus garis moving average, artinya kalian open posisi buy. Di sini terjadi perpotongan dan pergerakan harga naik sampai ke sini. Ini kalian sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini juga terjadi perpotongan, pergerakan harga turun sampai sini. Nah, kalian bisa manfaatkan dari perpotongan garis moving average ini. Nah, selanjutnya kita masih butuh tools lagi, dan ada satu indikator lagi yang mudah dipahami dan bentuknya juga hampir mirip-mirip dengan moving average, cuman garisnya itu nggak cuma satu, ada 3 garisnya. Jadi nama indikator ini adalah Bollinger Band. Di Bollinger Band ini ada 3 garis, garis atas, garis tengah, dan garis paling bawah. Lalu gimana cara untuk memasang garis Bollinger Band ini? Nah, sama ya, seperti tadi kalian bisa klik huruf F kecil di atasnya, kemudian klik yang ini cat utama, yang sebelahnya itu ada F, kemudian ada tanda plus. Klik aja di sini dan dicari. Nah, di sini urutan kedua ini langsung Bollinger Band. Kalian klik. Nah, ini gunakan pengaturan dasar dulu. Jadi langsung saja kita klik selesai dan di sini sudah muncul ya, warnanya hijau. Jadi ada 3 garis, garis atas ini, garis tengah, dan garis bawah. Gimana cara membacanya? Jadi untuk Bollinger Band ini sifatnya gini, ketika ada dorongan dari bawah ya, jadi pergerakan marketnya itu naik, maka garis Bollinger Band yang bawah itu menjauh dari candlestick. Jadi garis Bollinger Band-nya yang bawah itu akan turun. Dan ketika terjadi dorongan dari atas ke bawah, maka garis Bollinger Band yang atas itu akan naik dan harganya menjadi turun. Kita lihat di sini, ketika grafiknya naik ya, di sini ya, grafiknya naik ini ya, naik. Kemudian kita lihat di garis Bollinger Band bawahnya itu turun. Ini turun, kemudian ini juga turun, dan pergerakan harganya naik. Jadi garis Bollinger Band ini menandakan ketika terjadi volume transaksi yang tinggi, dia akan bertolak dari candlestick. Tapi ketika ada pergerakan market yang sepi, maka garis Bollinger Band ini akan merapat. Contohnya seperti ini. Ini marketnya pergerakannya tidak terlalu tinggi, jadi garis Bollingernya merapat. Dan ini ya, saya kasih contoh lagi yang pergerakan marketnya merapat seperti ini. Ini pergerakan marketnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu tinggi, jadi pergerakan garis Bollinger Band-nya juga sangat menyempit. Lalu gimana cara menggunakan garis Bollinger Band ini? Ada banyak cara sebenarnya, tapi cara paling sederhananya kalian bisa memanfaatkan ketiga garis Bollinger Band ini. Jadi misalnya harga itu berada di kisaran garis Bollinger Band tengah. Nah, kalian bisa open posisi buy atau sell sesuaikan dengan trennya. Misalnya kalau trennya naik dan harganya itu menyentuh garis Bollinger Band tengah, kalian bisa open posisi buy dengan target sampai dengan garis Bollinger Band atas, sampai dengan harga itu menyentuh garis Bollinger Band atas. Jadi dengan garis Bollinger Band ini kalian dapat 3 sinyal sekaligus: sinyal open posisi, sinyal take profit, dan sinyal stop loss. Kalian bisa meletakkan stop lossnya di garis Bollinger Band bawah ini ya. Kemudian kita cari contoh yang lain lagi. Nah, contohnya di sini.
misalnya harga itu sudah menyentuh garis Bollinger Band bawah dan bersiap-siap untuk balik arah. Kalian bisa open posisi di garis Bollinger Band bawah ini, kemudian dengan target di garis Bollinger Band tengah. Kalau kalian open posisi di sini, kalian bisa mendapatkan keuntungan sekitar 200-300 pip. Udah dapat ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita lihat di sini ya, pergerakan harganya naik. Kita nggak tahu sampai kapan naiknya. Nah, kita butuh satu indikator lagi. Jadi indikator ini kita pasang ya, namanya adalah stokastik. Indikator stokastik ini digunakan untuk mendeteksi apakah market itu sudah jenuh naiknya, jenuh beli, atau jenuh turunnya, atau jenuh jual ya. Jadi kita pasang stokastiknya sama seperti tadi ya. Kita pilih stokastik itu di bagian indikator oskilator. Stokastik oskilator ini ya. Oke, kita gunakan pengaturan defaultnya. Untuk levelnya kalian bisa ikuti ini ya, 10, 20, 90, 80. Oke, setelah itu muncullah indikator stokastik oskilator. Tadi kan kita ingin mengetahui apakah pergerakan market ini itu masih akan terus naik atau sudah jenuh naiknya. Nah, kita bisa melihat dari stokastiknya. Jadi ketika stokastik itu sudah menembus dari level 80 ini ya, kedua garis ini sudah tembus dari level 80 sampai tembus dengan 90, artinya dia sudah jenuh untuk naik atau jenuh untuk beli. Kita bisa siap-siap untuk open posisi sell di sini ya. Kalian bisa open posisi sell di sini dengan target sampai dengan garis Bollinger Band tengah. Ini target yang pertama. Nah, kalau kalian optimis, kalian bisa kasih target sampai garis Bollinger Band yang paling bawah. Nah, kita ambil contoh lagi ketika market sudah jenuh turunnya. Nah, ini ya, di sini ya, ketemu ya. Di sini market harga turun terus menembus garis Bollinger Band paling bawah, dan di sini terjadi harga yang sudah jenuh dengan digambarkannya dari stokastik ini sudah menembus level 20 sampai level 10 sudah menyentuh ya. Kemudian naik. Nah, ini terjadi pembalikan arah di sini tandanya. Kalau kalian open posisi di sini dengan take profit yang lama, kalian sudah dapat keuntungan yang sangat besar karena naiknya cukup tinggi sekali. Jadi dengan ketiga indikator ini kalian sudah bisa melakukan analisa di trading forex. Dan indikator ini juga sangat mudah sekali untuk dimengerti. Jadi buat teman-teman yang mulai bisnis trading forex, silahkan gunakan indikator ini. Pelajari indikator yang paling Anda kuasai ya, yang paling Anda nyaman untuk dipelajari. Nah, semakin jam terbang Anda itu banyak dengan indikator yang sama, maka akurasi dalam melakukan analisa itu akan semakin tinggi. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar terus-menerus mengenai trading forex. Dukung terus channel ini dan sampai di sini video ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.